Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Di video kali ini teman-teman, aku mau makeover rak piring aku yang jadul ini. Aku akan mengubahnya menjadi rak piring yang benar-benar bagus dan juga estetik. Jadi inilah penampilan rak piring aku yang super berantakan. Memang jarang sekali aku video di bagian ini ya teman-teman, karena memang keadaannya seperti ini. Nah, yang pertama aku lakukan adalah membuang semua barang-barang yang benar-benar sudah menumpuk. Ini tuh rak piring yang dari mertua aku ya teman-teman, dari pertama kali aku pindah ke rumah ini. Nah, ini rak piring yang pertama, jadi usianya itu udah belasan tahun gitu ya. Jadi rak piringnya udah nggak ada pintunya itu dua-duanya udah copot teman-teman. Nah, yang pertama aku lakukan adalah mengukur semuanya biar nanti pas kita guntingnya itu nggak ada yang terlalu panjang atau terlalu pendek ya teman-teman. Jadi kita ukur dulu semuanya, pokoknya kita catat biar tidak kerja dua kali gitu. Kalau seperti ini kan jadi enak gitu. Tinggal sekarang pengukuran, kemudian setelah diukur nanti kita gunting semuanya. Nah, biar gak lupa dicatat dulu ya teman-teman. Setelah tadi pengukuran pakai penggaris, di sini aku mau menggunting. Pokoknya digunting sesuai dengan ukuran yang tadi ya teman-teman. Cara mengguntingnya juga cukup mudah karena memang ini udah ada garis-garisnya. Kita tinggal sesuaikan saja. Karena dapur itu adalah tempat kantor kita ya teman-teman, sebagai emak-emak. Jadi wajar kalau memang dapur itu harus benar-benar indah gitu, biar kita lebih betah di dapur. Karena memang kita itu akan selalu banyak di dapur ya, dari mulai masak. Apalagi aku ini dapurnya multifungsi teman-teman, bisa juga si dapur ini dipakai untuk makan karena memang ruang makannya di sini. Terus kalau sore hari anak-anak ngaji juga pada di sini, jadi kelihatan banget gitu dapurnya. Kalau kotor itu merusak pemandangan. Nah, ini udah aku selesaikan. Yang pertama kali aku tuh mulai dari atas dulu ya teman-teman, kita ukur. Nah, karena ini tuh udah mudah, nah kita tinggal buka si lapisan atasnya. Jangan dibuka semuanya ya teman-teman. Nanti kalau dibuka semuanya, si wallpapernya itu bakalan nempel sisi demi sisi gitu. Nanti bisa-bisa kebuang wallpapernya. Karena ini tuh lumayan harganya, cukup mahal menurut aku ya teman-teman, karena si wallpapernya itu wallpaper berbentuk keramik, itu agak tebel gitu teman-teman. Nah, aku juga beli yang agak murahnya, itu tuh tipis, perbedaannya jauh banget dengan wallpaper yang ini. Nah, setelah selesai satu, kemudian kita berpindah ke yang satunya lagi. Jadi kalau memang udah kita gunting sesuai ukuran, jadi tinggal plok-plok aja gitu ya teman-teman, kita tinggal pasang aja. Sebenarnya karena rak piring ini udah jadul banget, aku tuh pernah tersirat dalam pikiran aku itu mau dibuang aja gitu teman-teman, tapi dipikir-pikir sayang juga. Terus kalau misalkan beli yang baru pasti harganya itu lebih mahal ya. Dan aku punya ide untuk makeover. Mudah-mudahan hasilnya itu bagus sekali ya.
Dan cara pasangnya juga cukup mudah. Pokoknya yang pertama kita bersihkan dulu atau kita singkirkan dulu barang-barang yang ada di rak piring ini ya teman-teman. Yang aku pilih adalah warna yang cerah ya, karena dapurku ini lumayan agak sempit gitu. Nanti juga aku mau cat dindingnya sama dinding putih biar semuanya terlihat lebih modern gitu ya teman-teman. Nah setelah tadi terpasang bagian atas, kini aku memasang yang bagian tengahnya. Sama sih pemasangannya seperti yang atas, cukup ditempel seperti ini saja ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah dapur kedua aku, karena dapur yang pertama kali dibangun itu adanya di dalam. Nah di dalam itu kalau misalkan aku masak apapun itu baunya masuk ke dalam rumah. Apalagi si dapurnya itu berdampingan dengan kamar utama, jadi baju-baju yang di lemari itu pada bau. Nah akhirnya aku punya ide untuk membuat dapur basah di area belakang. Karena memang di area belakang ini kosong, asalnya itu buat jemuran ya teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, di sini tuh makin padat penduduknya, kemudian rumahnya juga pada tinggi-tinggi gitu teman-teman. Jadi tidak terlalu panas. Nah akhirnya kita tutup atasnya, kemudian dijadiin si dapur basah ini. Alhamdulillah, walaupun ketutupnya sebagian-sebagian, alhamdulillah aman ya teman-teman, karena aku pagar sampai ke atas gitu. Makanya kalau misalkan lagi masak, lagi apa, lebih enak di sini, lebih lega gitu teman-teman. Dan aku tuh punya rencana udah lama banget pengen nge-makeover rak ini, cuma baru kesampaian sekarang ya. Karena memang akhir-akhir ini aku itu sibuk banget. Jadi kalau memang rumah udah bersih, udah rapi, pasti ada yang aku kerjakan ya teman-teman. Mau itu deep cleaning atau misalkan membuat makeover seperti ini. Namun kemarin-kemarin itu banyak tamu terus di rumah aku. Alhamdulillah membawa keberkahan untuk keluarga aku ya teman-teman. Nah di sini juga aku itu biasa membersihkan dapur, baik itu dapur yang ada di dalam ataupun yang ada di luar ini. Biasanya aku bersihkan sebelum tidur. Nah di sebelum tidur itu teman-teman, jangan sampai ada piring kotor ataupun makanan-makanan sisa yang ada di dalam dapur ini. Karena takutnya ada banyak semut, kemudian takut ada kecoa, apalagi di rumah aku itu sempet ada tikus juga ya teman-teman. Gak tahu kenapa sekarang itu tikus itu banyak banget, sampai mereka itu pada masuk ke dalam rumah gitu. Dan alhamdulillah setelah aku melakukan aktivitas malam aku, yaitu bersih-bersih di dapur, cuci piring sebelum tidur, kemudian buang sampah, nah itu tuh tidak ada lagi yang namanya tikus masuk ke rumah. Dan tidak ada lagi dapur yang berantakan ketika kita bangun pagi. Jadi rasanya pas bangun pagi itu lebih semangat gitu, lebih happy teman-teman, ketika melihat dapur rapih dan juga bersih ya. Walaupun pagi hari kita masak kembali, dan setelah masak biasanya aku membereskan dapur kembali, kemudian cuci piring kembali. Nah itu tuh bagaikan tidak ada akhirnya ya teman-teman. Tapi kita tetap harus selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Nah ini untuk perpaduannya tidak aku kasih wallpaper yang putih semua ya teman-teman. Aku kombinasi dengan wallpaper coklat supaya warnanya itu lebih estetik gitu. Nah ini cara masangnya. Ini aku pakai gordeng dapur karena memang si rak ini udah gak ada pintunya gitu, udah copot. Nah aku pakai gordeng. Nah karena itu tuh nggak bisa dipaku, makanya aku pakai tempelan yang buat di dinding itu teman-teman, yang ada lemnya gitu. Pokoknya kita tinggal tempel, aku nggak tahu apa namanya ini, tapi ini tuh merekatnya kuat. Nah karena memang kalau misalkan kurang melekat kuat, maka tadi aku tambahin solatip ya teman-teman, solatip yang kecil-kecil. Nah ini alhamdulillah udah cantik banget hasilnya, jadi seperti ini. Dan nanti aku juga mau pindahin rak-rak yang tidak enak dipandang itu ya teman-teman.
Pokoknya mulai nanti ini yang pertama aku makeover raknya, kemudian nanti aku mau makeover seluruh dapur basah ini. Pokoknya aku mau jadikan tempat dinas aku ini tempat yang benar-benar nyaman, terutama untuk diri aku sendiri ya teman-teman. Nah, gordengnya itu supaya lebih kuat, karena gordengnya itu teman-teman, misalkan kalau kita tali cuma bagian pinggir-pinggirnya saja, maka bakalan kayak kedodoran gitu. Makanya aku pakai isolatif di atasnya itu supaya lebih kuat gitu teman-teman, supaya lebih tegak dan juga terlihat sangat rapi. Supaya makin estetik ya teman-teman, di sini aku simpan wadah-wadah yang berwarna putih. Ini tuh tempat sayuran, dan aku juga pindahin tempat penyimpanan makanan ke sini ya teman-teman, biar makin terlihat estetik gitu. Alhamdulillah hasilnya seperti ini. Cuma itu si pintunya, gagang pintu atasnya itu masih hijau ya teman-teman. Nanti aku mau kasih juga wallpapernya, aku kasih sedikit gitu biar warnanya sama. Nah ini teman-teman, di sini juga waktu itu aku pasang, sebenarnya ini tuh pertama kali yang aku pasang itu meja ini ya teman-teman. Kalau teman-teman penasaran dengan cara pemasangan stiker di meja, jadi seperti ini ya. Ini tuh meja aku dapatkan. Sebenarnya meja ini kayaknya udah mau dibuang gitu sama pemiliknya. Ini tuh asalnya dari sekolah teman-teman, udah pada bolong-bolong gitu. Nah aku kasih wallpaper, tapi karena si bolong-bolongnya itu enggak aku kasih solasi ban, maka sama anak-anak itu dicolokin terus, makanya jadi bolong-bolong gitu. Nah tapi sekarang pemasangannya aku mau kasih solasi ban dulu, yang bolong-bolongnya itu tuh yang aku kasih solasi ban itu yang bolong-bolong ya teman-teman. Jadi pemasangan wallpaper di meja juga sangat mudah, jadi lebih mudah malahan ya teman-teman, karena memang bentuknya itu lurus. Kemudian si meja ini kebetulan jadi nggak usah ngegunting, jadi pas gitu, 2 wallpaper memanjang itu udah pas. Kemudian warnanya juga cantik sekali dan harganya itu murah ya teman-teman. Aku beli ini tuh cuma di pasar, harganya itu 40.000 satu lembar. Jadi satu lembar itu ada sekitar 10 meter ya teman-teman, satu lembarnya itu. Dan kalau nggak salah ini ke pinggirnya sekitar 40, jadi 40 dikali 10 meter, jadi lumayan. Ini ada sisa buat stok juga nanti, karena memang ini tuh tipis bahannya, jadi mudah untuk sobek gitu, tapi warnanya benar-benar cantik ya. Dan sebenarnya juga ini tuh bukan warna yang pertama kali aku pilih. Aku tuh maunya warna coklatnya itu agak coklat muda gitu teman-teman, tapi karena nggak ada, jadi aku beli ini aja yang coklatnya agak tua. Tapi ini juga udah terlihat bagus kalau dipadu padankan dengan warna putih, jadi si kesan kayunya itu nampak ya teman-teman. Pokoknya kita itu gak perlu membeli barang-barang yang baru ya teman-teman, apalagi di zaman sekarang yang serba susah. Maka kita perbaiki saja yang ada. Misalkan ada rak yang udah jelek, udah nggak ada pintunya seperti yang punya aku, kalau kita kreatif kemudian kita makeover, itu tuh jadi terlihat bagus. Sama seperti meja ini yang asalnya udah bolong-bolong gitu, tapi setelah ditutupin sama wallpaper hasilnya itu lumayan bagus ya teman-teman.
Alhamdulillah semua pekerjaan aku telah selesai dan aku telah mendapatkan apa yang benar-benar aku inginkan. Terima kasih teman-teman yang selalu nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.